Nanti kan di sini ada dibacakan sedikit lah bagaimana proses ngelihat, tapi mohon maaf nanti mungkin Masnya mantranya dipengal-pengal lah supaya tidak full nanti ya. Siap. Takutnya nanti disalahgunakan nanti. Iya. Kalau ini murni, ini di sini kan tulisannya kawisesan. Kawisesan Jadi itu kesaktian. Kesaktian. Ya? Kalau kita buka ini dari bait pertama di sini sudah berbunyi dia. Iki ratuning pengliakan pudak setegal gitu. Jadi konsep kalau kita berbicara masalah ilmu liak, Mas. Jadi kita tidak bisa mengatakan orang yang paling tinggi ilmunya, tidak bisa. Karena tergantung kitab atau buku yang dia baca. Kalau dia membaca yang namanya siwar emas, cenderung yang paling tinggi adalah Garuda. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu sagung dumadi. Selamat malam Mas Panja. Selamat malam, Rahayu. Swastiastu. Ini tadi saya berkunjung ke Bali untuk ketemu langsung dengan Mas Panja. Ya, terima kasih nih. Dan sudah menyempatkan hadir nih. Iya. Saya juga berterima kasih sudah dijamu sedemikian rupa Mas Panja. Jadi gini Mas Panja. Itu saya penasaran dengan cerita yang mungkin salang surup ya. Kalau di Jawa itu ada namanya Ratu Leak, katanya penyebar teluh. Terus Waluna Tinggira. Terus apa ya? Pokoknya itu yang serem-serem lah. Nah, itu kan ini Mas Panja. Calon arang Mas Panja. Iya. Nah, itu sebenarnya kalau menurut Mas Panja sendiri bagaimana ceritanya? Kalau versi Mas Panja yang ada di Bali. Jadi sebenarnya calon arang itu kan nama tokoh lah kalau kita berbicara calon arang. Jadi bukan ilmunya lah. Jadi, nama tokoh ya. Nama tokoh calon arang juga kalau di Bali itu calon arang itu banyak versi. Jadi ada yang namanya dalam apa namanya itu lontar-lontar dan juga ada kekawin calon arang, ada lontar kewisesan. Kewisesan itu adalah ilmu lah. Ilmu kesaktian kesejahteraan itu disebut kewisesan kalau di Bali. Kemudian ada lontar tantu pegelaran. Nanti di dalam lontar tantu pegelaran selain juga membahas calon arang, di sana juga membahas secara rinci bagaimana penciptaan dunia Bali, Bali dan Jawa. Bali dan Jawa. Jawa. Ya? Jadi dari gunung-gunung yang ada di Jawa itu semua dijelaskan dari mana aslinya. Orang-orang Jawa dari mana menurut lontar itu, menurut kitab itulah seperti itu. Siap. Jadi kemudian nyambung Waluna Tinggira, di sana kan walu itu kalau di Bali itu istilahnya balu. Jadi bahasa Kawi kalau bahasa Bali itu kan namanya PBW itu satu konsonan ya. Kalau Bali, Pali, Wali itu sama artinya kan. Kemudian walu itu sama dengan balu. Kalau di Bali balu itu adalah rondo atau randa lah, janda. Jadi Waluna Tinggira dikatakan sebagai janda yang berasal dari desa Girah seperti itu. Konsepnya seperti itu. Terus kalau terkait itu sendiri Mas Panja, sejarahnya berarti sama nggak sih? Apa dong? Calon arang yang ada di Kediri dan juga calon arang yang ada di Bali ini satu tokoh itu saja? Satu tokoh saja, cuma nanti kan kita berbicara masalah lontar, apa istilahnya, ada di sini kan istilahnya hiburan, bukan hiburan yang sakral sifatnya, ada tari-tarian lah. Jadi dalam konsep tari-tarian itu ada istilahnya dimodifikasi lagi supaya lebih enak lah ditonton, tetapi secara filosofisnya bahwa perbedaannya kalau di Bali itu antara Waluna Tinggira dengan Empu Beradah ini sama-sama saktinya. Jadi konsepnya seperti itu, tidak ada istilahnya saling bunuh-membunuh. Nah, gitu. Seperti itu. Bahwa istilahnya kalau di dalam konsep Bali, Waluna Tinggira itu istilahnya diproses oleh Empu Beradah supaya menghilangkan negatif-negatifnya seperti itu. Kalau di Bali sebut dengan Muinten Medui Jati seperti itulah. Prosesnya jadi diberikan blessing inisiasi, diberikan wejangan oleh Empu Beradah sehingga Waluna Tinggira itu mencapai alam moksa kedewataan seperti itu. Berarti moksa dengan sempurna ya? Dengan sempurna. Kalau di versi Jawa kan ini dibunuh sama Empu Beradah begitu. Terus Mas Panja terkait dengan ilmunya ya. Kalau ilmunya
calon arang ini kan terkenal dengan ilmu pengleyaan ya. Pengleyaan ya. Nah, itu sendiri gimana kalau menurut Mas Panca? Jadi konsepnya bahwa liya itu kan tidak negatif sebenarnya. Nah, jadi liya kalau kita berbicara masalah budaya Bali, ilmu-ilmu Bali, liya itu asal katanya adalah liak. Li itu artinya linggih, linggih itu artinya tempat. Aktu aksari, jadi bagaimana di dalam ajaran itu diajarkan bagaimana kita untuk menempatkan aksara-aksara suci itu di dalam tubuh manusia. Jadi jagat gede, jagat cilik ini harus menyatu dia. Bahwa di dalam konsep jagat gede atau istilahnya di Bali disebut dengan Buana Agung, ada istilahnya aksara-aksara suci. Dan juga di dalam tubuh manusia pun ada. Jadi inilah disinkronkan seperti itu. Makanya disebut dengan ngeliat atau ngelingihan aksara. Jadi bukan orang yang ngeliat tuh otomatis dia istilahnya membunuh orang, deluh, desti, tidak ada seperti itu. Jadi sebenarnya liak itu adalah ilmu yang mulia, seperti ini adalah ajaran Nusantara. Kemudian di dalam ilmu liak di sana istilahnya menjelaskan lebih banyak emansipasi wanita, bagaimana tokoh daripada Walunatenda itu penggerak daripada wanita zaman dulu seperti itu. Oh, begitu Mas Panca ya. Berarti yang mempelajari ilmu pengleyaan ini banyak wanita ya pada zaman dahulu. Kebanyakan wanita, dan juga di dalam lontar kewisesan kalau orang yang belajar ngeliat antara wanita dengan laki-laki cenderung yang lebih sakti adalah wanita. Oh, karena gitu konsepnya di dalam laki-laki itu ada 9 lobang. Makanya kalau tingkatan penglihatan yang paling sempurna itu ada 11. Mentok dah sana, 11 tingkatan, tidak ada lagi paling tinggi. Kalau wanita itu lubangnya ada 11. Inilah tempat mengeluarkan api. Jadi kalau kita lelaki kan ada mata 2, kemudian hidung kan ada nih 2, 4, kemudian 5, 7, kemudian ada di kemaluan 1, 8, dan juga di apa namanya di anus 1 kan 9. Kalau wanita tambah lagi 2 susunya. Oh, hanya 11. Iya, gitu. iya. Itulah makanya wanita lebih sakti kalau dia belajar ngeliat. Tapi berarti ajaran ngeliat ini adalah ajaran suci, ajaran bagus Mas ya? Ajaran bagus. Iya. Tapi kenapa kok mungkin di persepsi Jawa ngeliat itu pasti yang ngeri-ngeri gitu Mas Panca, bisa berubah menjadi ini, bisa berubah menjadi itu gimana Mas Panca menurut panjenengan? Jadi gini loh, sebelum dikatakan bahwa liya itu adalah suci, jadi logikanya seperti ini. Kenapa kalau memang liya itu adalah ilmu dalam artian pemuja setan dan lain sebagainya, kenapa di dalam ritual pengeliakan itu menggunakan sarana banteng yang kita juga gunakan untuk memuja beliau? Dan juga ada aksara-aksara yang kita gunakan itu sebagai untuk mendekat diri pada beliau. Dan bahkan ucapan-ucapan daripada kita ngeliat dengan berdoa itu hampir sama, ada biji-biji mantra. Jadi itu membuktikan bahwa itu adalah ajaran yang baik. Dalam konsep Hindu itu berada di dalam Atharva Weda namanya, dalam Caturveda kan Hindu, Atharva kemudian berkembang. Kemudian kenapa liya itu dikatakan negatif, itu adalah orangnya, oknum yang melakukan hal itu. Iya, jadi kalau menurut yang pribadi Mas ya, jadi tidak ada ilmu itu yang sifatnya negatif. Tergantung siapa yang menggunakan gitu ya. Ilmu itu karena gini, contohnya seperti ini, kalau di dalam ilmu ngeliat ada yang namanya mungkin lontar emang. Jadi ada lontar yang pengasih lah kita berbicara kan, di sana cabang daripada ilmu penglihakan. Jadi pengasih seperti ini, di sana masuk ilmu pelet atau guna-guna lah. Oh iya. Jadi pengasih ya kalau pengasih. Kalau Bali pengasih piolas itu loh. Jadi kapan ilmu itu digunakan untuk kebaikan? Contohnya ada orang yang sedang bertengkar suami istri, kemudian dia pisah ranjang. Jadi kita merukunkan dengan ilmu itu akan menjadi baik. Tapi bagaimana kalau kita istilahnya orang yang sudah punya istri, punya suami, kita guna-guna, kita pelet dan kita ambil sehingga dia putus dengan suaminya, itulah ilmunya itu menjadi negatif. Oh, iya. Sama juga di dalam ilmu pengelihakan adalah namanya pemegat atau pemutus hubungan. Jadi ilmu itu digunakan baik. Contohnya ada orang sudah punya suami, dia cenderung istilahnya selingkuh dengan bisa dikatakan cewek yang nggak baik lah. Jadi ilmu pemegat itu sah digunakan untuk melepaskan hubungannya itu seperti itu. Oh iya. Berarti lebih ke kemanfaatannya Mas ya. Siap. Ini apa Mas? Nah jadi cenderung tadi membahas tentang ilmu liya. Kebetulan ini warisan lah. Warisan Mas Panca. Yang masih diwarisi banyak sih, tadi di rumah cuma beberapa lah yang cenderung ini kan. Yang sesuai dengan tema. Kalau ini di Bali sebut dengan kekrep. Ini kan Ganepati kan. Oh iya. Jadi kenapa Ganepati? Karena konsep kita di Bali ini dan juga Hindu
mohon maaf ini cenderung kita menjelaskan karena yang tidak bisa selain menjelaskan yang bukan ranah agama saya Mas, supaya nggak salah nanti. Iya benar-benar. Seperti itu. Jadi ini karena dalam hal ini adalah dewa kepintaran, kemudian dewa pengalang. Jadi kebijaksanaan. Ya. Kebijaksanaan dikatakan sebelum kita memuja apapun kita harus minta perbuatan lah, terus pembersihan kepada beliau. Seperti itu. Jadi kalau kita tidak memuja beliau, kita melajari ilmu apapun, maka ilmu itu cenderung akan salah digunakan karena kita mencuri ilmu. Oh iya. Jadi minta izin lah berarti, untuk nuwun dulu. Ganapati ini adalah pemilik ilmunya. Pemilik gitu ilmu ya. Seperti itu. Dan di sini kan ada beberapa lontar, di sini sudah kelihatan ini piolas. Okay. Jadi piolas ini murni lah dengan ini waktu ini dari ahli aksara Bali dia ke rumah berkunjung untuk melihat lontarnya. Ini murni dengan ilmu guna-guna, di sini pelet banyak lah di sini. Ini berarti berisi tentang ilmu pelet itu ya? Pelet aja, pelet guna-guna banyak. Pelet itu ribuan ada pelet kalau kita di Bali. Kemudian ini cenderung pengerasi jiwa Pasupati. Ini pakai istilahnya ada tapa, bagaimana kita memasukkan kekuatan alam di dalam diri kita seperti itu. Oh. Cina masukkan untuk Pasopati ya. Pasupati, jadi menghidupkan, kalau bahasa Jawanya mungkin inisiasi lah ya. Iya. Tapi kalau di bahasa Jawa itu juga ada Mas. Ada Pasupati. Jadi ada keris yang dulu mungkin energinya kurang bagus, terus di Pasopati akhirnya bisa menjadi sinkron lagi, bagus lagi. Itulah di sini banyak ada di Pasupati. Jadi Pasupati tidak selalu benda mati, juga benda hidup manusia pun juga perlu di Pasupati istilahnya. Supaya kan manusia rasanya juga hidup gitu ya. Jadi rasa istilahnya kasih sayang kepada sesama itu lebih muncul jadinya. Jadi sifat-sifat ego dalam diri manusia itu ditekankan dengan ini seperti itu. Mantap. Ini berarti isinya mantra-mantra, Mas. Mantra-mantra ya. Kalau di Bali sebut dengan keputusan lah. Nanti di sini masuk dia keputusan Empu Beradah, di sini ada. Bagaimana di sana kan pada waktu perang itu Walunatengdirah mau diruat, kemudian roh di dalam dirinya yang sudah istilahnya dikontaminasi oleh sifat-sifat negatif berontak lah. Hanya terjadi suatu perang seperti itu. Sebenarnya itu cuma yang dirubah aksaranya aja. Nanti kan di sini ada dibacakan sedikit lah bagaimana proses ngelihat, tapi mohon maaf nanti mungkin Masnya mantranya dipengal-pengal lah supaya tidak pul nanti ya. Siap. Takutnya nanti disalahgunakan nanti. Iya. Kalau ini murni, ini di sini kan tulisannya kawisesan. Kawisesan itu kesaktian. Kesaktian. Ya? Kalau kita buka ini dari bait pertama, di sini sudah berbunyi dia. Iki ratuning pengliakan pudak setegal gitu. Jadi konsep kalau kita berbicara masalah ilmu liak, Mas. Jadi kita tidak bisa mengatakan orang deh yang paling tinggi ilmunya, tidak bisa. Karena tergantung kitab atau buku yang dia baca. Kalau dia membaca yang namanya siwar emas, cenderung yang paling tinggi adalah Garuda. Bahkan ada Garuda emas pengliakan paling tinggi. Kalau dia tanting emas, ada yang namanya siwar emas dia. Kalau dia lontar ini adalah pudak setegal. Jadi pudak setegal ini adalah bagaimana nanti bisa digunakan untuk membersihkan pekarangan rumah yang sering istilahnya ada energi-energi negatif, dan juga bisa digunakan adalah untuk membuat aura tubuh manusia itu kembali menjadi cemerlang seperti itu, Mas. Jadi mungkin tahu kan bunga pudak. Bunga pudak setegal itu kalau di Bali itu setegal mungkin lebih dari beberapa are lah. Jadi kita bayangkan satu pohon pun sudah harum, apalagi bunga pudak itu sampai beberapa are itu. Begitulah harumnya. Seperti itu konsepnya. Nanti di sini ilmu penglihakan itu adalah bagaimana secara umum dia ada yang namanya peningkalan aksara atau istilahnya mengkristalisasi aksara. Mengkristalisasi aksara, di sanalah dikatakan dari dasa aksara atau 10 aksara menjadi 5, panca aksara menjadi 3, tri aksara, kemudian dwi aksara menjadi ang-a, dan terakhir ongkara seperti itu. Aksara tunggal. Inilah yang dibahas dalam konsep penglihakan. Mas. Jadi berarti menjadi satu gitu ya sebenarnya. Menjadi satu. Sebenarnya manusia lahir itu kan dulu satu. Satu aksaranya karena istilahnya terkontaminasi dengan karma-karma yang dulu mungkin dibawa. Inilah membuat bias. Jadi tugas kita terlahir adalah untuk menebus dosa. Jadi inilah tugas kita untuk istilahnya membersihkan itu supaya menjadi netral lagi, menjadi satu aksara lagi. Itulah roh atau guru sejatinya nantinya. Gitu kan. Mantap. Seperti itu. Mungkin nanti ya kalau mau dibaca nanti pelan-pelan lah. Yang mungkin Masnya mau ditanyakan seperti apa. Siap. Oke, gini Mas.
Mas Panca, ini kan Mas Panca sendiri juga punya channel YouTube, teman-teman. Channel YouTube-nya apa, Mas Panca? Monggo silakan diperkenalkan. Channel YouTube saya tuh Taksu Poleng, Mas. Taksu Poleng. Itulah nanti nyambung kepada kisah pada ilmu liya kan. Kalau di Bali antara negatif dan positif itu tidak bisa dihilangkan. Karena ini adalah penyeimbang dunia. Jadi di dunia pun ada kutub selatan, kutub utara. Kan. Di sini harus seimbang, ibaratnya seperti lampu. Kalau hanya kutub positif aja, lampu tidak akan hidup. Harus ada negatif penerbang. Makanya konsep di Bali kalau ngeliat itu ada seperti ini. Jadi ini ada energi positif, ada energi negatif. Ini harus dihubungkan. Sesering mungkinlah kita menghubungkan tangan. Mantap. Seperti itu. Iya. Berarti Taksu Poleng itu artinya adalah, kalau Taksu itu apa? Taksu itu bisa dikatakan adalah energi atau roh daripada seluruh makhluk hidup. Itu taksu namanya. Seperti itu. Taksu berarti roh atau energi yang poleng itu tadi ya. Poleng itu hitam putih itu ya, atau positif negatif. Ya, jadi ada yang positif, ada yang negatif. Ya, harus kita mampu mengelola lah. Sinkron gitu ya, supaya menjadi energi yang baik. Ya. Gitu, mantap. Terus terkait ini tadi Mas, malam hari ini kan menurut Mas Panca malam sakral ya. Iya. Nah, itu bisa dijelaskan Mas Panca sedikit aja. Jadi gini, karena sekarang kan disebut dengan pemakpak kalau di Bali. Jadi pemakpak itu adalah 1 hari sebelum hari H. Pemakpak namanya. Jadi pemakpak itu adalah menjemput hari kan. Pemakpak pemacekan agung. Jadi besok pemacekan agung. Jadi konsep di Bali dia sudah merayakan namanya Hari Raya Galungan, kemenangan Dharma melawan Dharma. Jadi tidak cukup untuk di sana aja. Jadi namanya Sang Buddha Kali 3 itu masih ada di dunia ini. Jadi dia selalu menggoda kita pada saat pemacekan agung. Bagaimana kita menancapkan di dalam lontar dharma kehuripan dikatakan bahwa pemacekan agung seperti itu ngaran penincapan anggesarire. Di sana sudah dijelaskan penincapan anggesarire maka sedaning tapasya seperti itu. Ring sangyang dharma. Jadi secara arti bahwa pada saat pemacekan agung bagaimana kita untuk menancapkan diri kita untuk menemukan yang namanya guru sejati dengan cara tapa yoga semedi lah. Sang Dharma adalah kebenaran. Jadi kebenaran sejati adalah guru sejati. Kenapa? Karena guru sejati lah yang tahu kelebihan kita, kekurangan kita, yang harus kita cari seperti Mas. Jadi kalau kita sudah ketemu guru sejati, mungkin spiritual Jawa kan orangnya hebat-hebat guru sejati. Iya. Seperti itu. Siap. Mas Panca, ya. Untuk sisi kiri studionya Mas Panca ini boleh diterangkan nggak sedikit aja? Masih banyak sih, cuma tempatnya nggak ada. Jadi sisi kiri ini adalah banyak. Ayo guys, agak digeser dikit. Jadi di sini banyak lukisan-lukisan, gambar-gambaran yang pada saat ekspedisi lah. Pada saat ekspedisi di sini banyak udah namanya RS Bangli yang masih banyak sih, cuma beberapa yang simpan. Jadi kemudian di sini kanan Poleng. Jadi konsepnya kenapa ditaruh di kiri seperti itu. Ini berarti adalah hasil hunting Mas Panca ya? Saat ketika apa Mas Panca? Ekspedisi. Ya. Jadi untuk konten-konten ekspedisinya ada di YouTube jenengan? Ada di YouTube, iya. Taksu Polengnya. Taksu Poleng, jangan lupa di subscribe guys. Ini keren Mas Panca. Berarti ini yang gambar sampean sendiri Mas Panca? Iya. Tapi saya merasakan seperti dilihat gitu ya Mas Panca. Banyak, sama yang ini, yang buta ini ya. Jadi kan itu sebelum misalnya kita melukis, kita mohon izin lah sama yang ingin kita visualisasikan seperti itu. Kemudian kita memohon izin untuk mewujudkan supaya nanti teman-teman yang nonton channel itu tahu seperti ini gambaran yang penghuni di sini seperti itu. Tapi berlangsung secara damai Mas Panca ya, nggak ada saling mengusir dan lain-lain gitu enggak ya? Kalau kita itu kan konsep mungkin yang bahas yang pribadi ya, saya pribadi. Karena kita tuh diciptakan adalah ada yang namanya unsur positif. Mungkin di sekitar sini banyak kan, karena yang membedakan adalah dimensi. Nah, betul. Dimensi astralnya tuh yang membedakan. Jadi kita saling bukan kita menyembah, bukan kita memuja, tetapi alangkah baiknya di saat kita hidup ini kita selalu saling menghormati seluruh ciptaan Tuhan seperti itu. Siap. Karena kalau jadi ada mungkin di Jawa disebut dengan iblis, kalau di Bali disebut dengan makhluk halus lah. Makhluk halus itu juga ada beberapa tingkatan lewat lontar, masih tidak hanya satu. Banyak tingkatan-tingkatannya. Jadi positifnya apa? Kalau tidak ada makhluk asal, kita tidak akan mau memuja dewa. Jadi tidak ada penggoda sebetulnya. Seperti jadi apapun yang diciptakan di dunia ini pasti ada
sisi positifnya. Sisi positifnya aja. Keren, mantap Mas Panca. Keren. Ini dimulai dari tahun berapa Mas Panca? YouTube-nya itu dari tahun 2019 Mei. Langsung mulai melukis ya? Langsung mulai. Ini yang pertama nih, Misteri Hotel PI Bedugul pertama kali nge-explore. Inilah pertama kali nge-explore, mungkin karena belum pengalaman, ini banyak neror ini. Ah, masih neror? Enggak, sekarang enggak. Enggak, dulu. Kan ngelukis, jadi kita mohon izin memanggil rohnya itu kita lukis, lupa mengembalikan. Jadi otomatis kan nempel ya di lukisan. Jadi dibawa pulang, pertama kameramen bawa pulang, belum sampai di rumah, seperti ada yang manggil tuh. Seperti suara bapaknya dipanggil, dia nggak dia nyari ke kamar, bapaknya tidur. Habis itu ngedit video di pintunya digedor-gedor, pindah lagi, temennya satu bawa, semua diantui, baru istilahnya mohonkan, ternyata belum kita masih kembalikan. Ini ya, masih terjebak di lukisan gitu ya. Gitu, baru habis itu lah ya jadikan pengalaman. Jadi saat kita memanggil, kita jangan lupa lah mengembalikannya. Oh, berarti ada sisi pengalaman misterinya juga. Banyak ya, kalau di channel banyak. Keren. Terus Mas Panca, untuk untuk malam Macekan ya? Pemacekan Agung ya. Macekan Agung itu biasanya yang dilakukan masyarakat Bali itu apa Mas Panca? Jadi kalau masyarakat Bali yang awam kita berbicara kan, ada yang namanya mengaturkan sesajen lah. Sesajen di sana ada segahan agung namanya Mas, kemudian ditambah dengan anak ayam yang baru lahir belum menginjak 1 minggu, itu disembelih di sana untuk menetralisir aura-aura yang tidak tidak dibutuhkan oleh pekarangan rumah seperti itu. Karena konsepnya kan di Bali butek kali itu bukan berarti kalau butek kali itu seram, tidak seperti itu. Jadi filosofis butek kali itu akar katanya adalah bute dan kale. Bute itu berasal dari bahasa Bat artinya, atau kekuatan alam, kale itu waktu. Jadi tidak ada satupun manusia yang mampu melawan waktu. Ya, inilah yang jadi waktu itu disomie istilahnya Mas, atau istilahnya dinetralkan supaya menjadi hitu, menjadi positif lah dia. Seperti itu. Kemudian kalau orang-orang yang cenderung ilmunya, istilahnya ilmu kewisataan lihat, inilah pada saat hari ini kan sekarang pematpag, 1 hari sebelum hari pemacekan agung. Di sinilah biasanya tempat untuk rapat-rapat lah para ilmu liak yang cenderung cepatnya ke kiri, disebut dengan liak pemoroan. Jadi liak pemoroan yang cenderung sifatnya ke kiri adalah ilmu atau orang yang mempelajari ilmu liak tanpa sastra, tanpa buku, tanpa guru. Dalam artian apa? Dia mencari kekebalan, dimasukkanlah, atau susuk. Jadi ini cenderung dia akan menguasai tubuhnya dia. Jadi sang roh di dalam itu akan dikuasai oleh benda itu. Contoh dia mencari biar kelihatan cantik, biar kelihatan mimiknya bagus. Inilah yang nantinya akan menjadi liak pemoroan kalau di Bali. Liak pemoroan contohnya ini, saya pernah memasukkan barang, kekebalan. Saya benci dengan orang, saya benci dengan orang itu, semoga lah sakit. Nanti malamnya barang ini akan ke sana menyerang. Si korban sakit, dia mencari orang pintar, kelihatan saya. Seperti itu. Nah inilah pada saat ini dia yang namanya rapat seperti Mas. Kemudian kalau besok itu lebih banyak liak yang dalam konsep liak sari kalau di Bali. Jadi liak sari adalah yang memang disebut dengan Darmu Weci, sudah tahu yang namanya pakem. Pakem liak di sanalah yang nanti dia menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang menyalahgunakan ilmu liak itu. Jadi liak itu punya tata tertib tersendiri, punya berarti aturan main. Punya aturan main gitu. Disebut dengan lontar bedawa pengliakan Mas. Jadi di bedawa pengliakan salah satunya tidak boleh menyakiti binatang. Kan di Bali banyak itu. Orang nggak suka dengan orangnya, mungkin dia saat memelihara sapi, memelihara babi, kandungan babinya itu langsung jatuh. Nah inilah pada saat itu biasanya dia mencari orang pintar. Di saat orang pintar juga mengatur yang namanya pematut atau pembalik sumpah, artinya mengembalikan. Pada saat pemacekan agung inilah dirapatkan apa hukuman yang tepat untuk orang itu. Jadi ya, contoh ini saya ngelihat, saya menyerang orang, Masnya dukun, Masnya melapor kepada Betara Dalam kalau di Bali. Seperti itu, istilahnya sang pengadil lah. Masnya melapor, di saat pemacekan agung dirapatkan lah. Oh ini loh orang liak tidak cenderung menjalankan ilmunya, dia harus mendapat hukuman apa. Inilah besok dilaksanakan. Jadi besok itu sangat baik untuk kita istilahnya laku spiritual Mas. Sangat baik di sana karena di sana energi alam itu sedang berkumpul, sedang istilahnya on fire lah. Jadi yang ini hanya di Bali saja atau di luar Bali pun juga
on fire, Mas. Kalau yang rasa sih di luar Bali, kenapa? Karena lontar itu kan berasal dari Jawa, Mas. Bahasa Jawa seperti Sundari Game, Daru Korban itu berasal dari Jawa semuanya. Jadi karena antara uku Bali dengan Jawa itu kan sama, pawukonnya menggunakan saka kan, bukan Masehi. Jadi sama lah itu, Mas. Itu cenderungnya. Jadi inilah sangat baik kita besok untuk melakukan yang namanya pembersihan diri, lelaku spiritual, spiritual, Mas. Dan juga kan ada yang mengatakan ilmu tengen dan ilmu kiwe. Jadi kalau secara filosofi sebenarnya tengen kiwe itu bukan berarti membunuh atau mengobati, tidak seperti Mas. Kalau di ilmu kewisasan yang baca, kalau tengen itu bagaimana dia mencari Tuhan dengan cara entah itu dia sembahyang, melukat seperti Mas, membersih dengan konsep itu. Kalau ilmu kiwenya itu cenderung dia lebih keras. Jadi dia mencari Tuhan di kegelapan. Contoh dia bermeditasi dengan tidak ada lampu apapun. Karena dia akan mencari sinar yang keluar dari dalam dirinya. Inilah yang dicari. Jadi lebih banyak dia mencari Tuhan itu dengan cara mengekang hawa nafsu, dengan puasa. Ini kalau di Bali sebut dengan ilmu kiwu, bukan berarti kiwu yang menyakiti sebetulnya, kiri yang menyakiti, tetapi jalannya dia memilih kan gini Mas, seperti jam ini. Muter aksara Mas, namanya dasa aksara sang bang namang sing wayang. Kalau putar dia ke kanan, contoh ini jam Mas ya. Jam itu dari angka 1 kita muter ke kanan kan kita cari angka 2, 3, 4, ujungnya kan 12 sampai. Kalau dari 1 kita ke kiri muternya juga ujungnya 12. Tetap sampai juga. Tetap sama seperti itu. Jadi cuma jalannya yang beda gitu. Cuma nanti cenderung kalau kita ke kiri, ngiwenya itu kita ngambil. Kalau kita tidak bagus yang namanya dasar agamanya, kuat agamanya, itu cenderung akan menjadi yang tidak baik Mas. Karena di sana kan seperti itu ada ilmu piolas, ada ilmu kekebalan, jadi cenderung digunakan untuk kenikmatan duniawi. Kenikmatan duniawi. Itu yang menjebak jadinya. Siap, mantap. Keren sekali untuk informasinya. Tapi kayaknya sementara gitu dulu karena Mas Panca juga hari ini ada mungkin sedikit ritual Mas Panca ya. Dengan teman. Jadi mohon doa restu teman-teman sedulur lah ya. Iya. Semoga lancar Mas Panca untuk ritualnya dan terima kasih untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan semoga kita yang masih memegang budaya ini tetap bangga dengan budayanya masing-masing Mas Panca ya. Sementara gitu dulu Mas Panca. Oke. Rahayu Mas Panca.